Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang masuk ke mata kuliah apresiasi drama. Yang hari ini nanti kita akan membahas ruang lingkup. Ya, kajian apresiasi drama itu sejauh apa? Ya, wilayah yang harus kita kerjakan sampai nanti di akhir dan luarannya itu seperti apa? Biar ada kejelasan konkret ya terkait mata kuliah apresiasi drama. Dan terkait luaran tadi Ahlan sudah mencoba menjawab siap, tetapi ini kelas, bukan Ahlan saja. Nah, sekarang saya lemparkan yang setuju membranding diri sebagai mahasiswa bahasa Indonesia mulai dari sekarang angkat tangan. Mau nggak? Ayo angkat tangan. Jangan Alan tadi sudah ya. Yang lain mau nggak? Ayo, silakan angkat tangan kalau mau. Loh, analisis itu kan wilayah yang lain. Kalian datang ke sana ke sekolah hanya minta dokumen pertunjukan atau naskah pertunjukan yang pernah ditulis jika memang nulis naskah. Setelah itu ya kita pulang. Kalian pulang jadi mahasiswa kembali menganalisis nanti saya arahkan. Itu persoalan yang lain. Jadi cari objeknya. Ya kalau di mata kuliah ini tadi, kalau dulu itu kan kalian saya beri kebebasan mencari naskah atau pertunjukan di mana saja dan dengan cara apa saja. Cara paling mudah kan buka Google. Kalau pertunjukan buka YouTube. Selesai. Gak butuh effort besar. Iya kan? Kita teknologi sudah melimpah, internet sudah gampang, walaupun lemot-lemot tapi kan juga bisa. Kan gitu kan? Ya, tinggal ke warung kopi, ke kafe, itu kan dapat akses internet gratis. Bahkan saya yakin di antara kalian sudah ada yang berlangganan WiFi di rumahnya. Yang ada, kalian tinggal mendatangi, mencoba ketemu dengan pembina atau pelatih teater sekolah itu. Setelah ketemu, ya, mungkin kan nggak kalau mujur kan bisa langsung ketemu sekali datang langsung dapat. Kalau lihat, oh beliau ada hari ini kan nggak buat janji dulu, besok datang lagi. Setelah dapat naskahnya, dapat izinnya, pulang itu dijadikan objek. Gitu toh, bedanya di. Tapi yang kalian lakukan di sana itu sudah proses branding diri. Kalian datang mengetuk pintu ke SMA atau ke SMP itu loh, Nek. Ini sudah branding. Memberitahukan kalau kalian bahasa Indonesia dan saya punya profesionalisme terkait apresiasi drama. Nah, ini bisa membuka ingatan ketika sekolah itu, oh dulu ada mahasiswa membahas apresiasi drama. Kayaknya mungkin dia bisa ngelatih drama sekolah ini kayaknya. Misalnya punya event. Kalian tiba-tiba dihubungi kontak. Nah, kalian lebih dulu ya, biar orang itu punya kontak kalian kan ini nomor saya barangkali butuhkan kalian siapa kalian. Caranya adalah Pak, Bu, barangkali suatu ketika nanti saya masih butuh data lagi, bolehkah saya minta nomor WA panjenengan? Kalian nge-save, kalian ngirim nomornya ke dia. Terhubung sudah pintu itu. Itu caranya. Oke, berani membranding diri. Ini sudah terlambat semester 5 loh. Mau enggak? Cari naskah saja, dan itu kan bawa pulang. Ya sudah, wis normal sendiri. Enggak terus-terusan ke sana, enggak. Kalau jadinya dari satu lembaga, lembaga maksudnya kayak pondok juga yang lainnya selain sekolah. Soalnya kan dari tahun kemarin kemarin Hmm. mungkin tahun berapa? 2023 insya Allah itu libur 2024 itu ada lagi ya, di pondok itu.
Jadi 1 bulan sebelum acaranya itu memperingati 22 Oktober Hari Santri, Pak. Hmm. Jadi itu buat pementasan sendiri itu drama itu. Dan itu penjelas sudah menghasilkan 3 karya yang jadi dipublikasikan di YouTube. Nah, Hmm. apakah dengan objektif itu boleh dipakai itu? Nah, itu pondok kamu sendiri. Nah, kamu nggak mau branding diri kan? Kamu kan sudah ada di situ, ya kan? Mungkin Pak dari Mas Kani yang bisa seperti ini. Iya, maksudnya gitu itu kan kamu nggak membuka pintu yang lain, kamu sudah di situ. Ya, otomatis, oh ini Alfan bahasa Indonesia nanti bagian kamu ya menata ini. Ya, itu sudah auto kan, kamu sudah di dalamnya. Ini kita buka keran baru, gitu loh maksudnya. Ya, buka keran baru yang kamu nggak kenal sama sekali, yang kamu nggak tahu sama sekali. Kamu istilahnya ini kalau pebisnis atau marketing itu kan ini kenalan ngasih kartu nama. Itu modelnya gitu ini. Konteksnya. Tetapi disinkronkan dengan bidang kalian. Loh, ini loh. Lo kalian seolah-olah memberikan kartu nama. Tapi caranya ya gitu. Beliau yang butuh ya. Jadi berapa nomornya? Ya, berapa nomornya Pak Bu? Saya minta nomornya. Kemudian kalian mengirimkan nomornya. Ini kan sudah terbuka pintu itu. Satu. Kalau mereka butuh, tiba-tiba ada ingatan, oh iya dulu ada mahasiswa ini ya. Itu loh, skema marketing hari ini. Untuk membranding diri kalian, siap bertarung di lapangan. Gitu loh, Rek. Hanya mengambil objek saja. Nah, kalau nggak berani, ya kalian cari di Google aja. Selesai. Ini bukan buat saya, nggak ada impactnya buat saya, buat kalian sendiri. Itu kan kelompok, enak. Ayo Rek, berangkat kelompok kan enak juga. Saya, bisa kan? Lah ya kan kelompokan toh. Lah sing request kelompok apa individu? Oke. Kalau individu berarti ya. Buatan saya ngomong nenek ngomong. Lah, itu kan sarana berlatih kan. Bisa. Ya apa aktivitas perkuliahan untuk membranding diri. Kalian kalau nggak mengerangkai itu ya nggak bisa jadi branding diri. Ini loh, Dek. Katanya tadi mau pendapatan setara dengan pendapatannya dokter. Kok mengetuk pintu gitu aja nggak wani. Gimana ini? Wes, kita dok itu ya, biar ini juga bermanfaat buat kalian ya. Maksudnya membuka pintu menuju ke lapangan gitu. Ya. Hmm. Dan kalau tiba-tiba, Pak, misalnya, Pak, ini tiba-tiba saya dapat tawaran dari sekolah itu gara-gara ini. Terima. Masih kuliah, maksudnya posisinya masih terima. Ya. Bagaimana Pak nanti kuliah saya dipikir sambil jalan? Semua bisa dikondisikan dalam waktu perjalanan itu gitu loh. Yang penting apa? Komunikasi. Kamu menyampaikan ke pihak sekolah pasti akan ngerti karena pihak sekolah itu tahu kalau kamu maha pasti nanti kegiatan mereka menunggu setelah kalian. Negosiasi yang penting. Ya, kalau dalam waktu setelah itu kalian dapat tawaran dari sekolah dan lain sebagainya, harus terima. Ini membranding diri belajar ke lapangan. Secepat mungkin mengamalkan ilmu ya itu berarti kalian berdaya di prodi kalian ya berarti masih sok ngamal no ilmunya dulu ya itu oke jangan wah saya mau takut nanti kuliah lah berarti kamu nggak siap nanti kehidupan itu lebih rumit dari sekedar kuliah ya iya nanti itu begitu oke kita dok ya kita sepakati ya datang ke sekolah ya siap siap dulu jawab yang dulu siap. Oh, sih. Oke. Oke, untuk di mata kuliah apresiasi drama, ya,
Tujuannya di sini kita untuk masuk secara dasar saja. Bagaimana konseptual dan historisnya sebuah drama. Ini secara teoretik karena memang kebetulan memang mata kuliah ini secara teoretik, praktiknya nanti di semester 7. Ya, ini dasar-dasarnya pengetahuan-pengetahuan basicnya. Nah, secara epistemologis, ya, secara historis, biar kita tahu, ya. Ini sehingga kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis drama. Ada drama absurd, ada drama realis, ya, ada super realis, gitu ya. Ada macam-macam dan ada drama yang realis. Realis itu memang drama yang mudah ditangkap oleh penonton, tetapi ongkos untuk produksinya lebih besar untuk realis. Jadi kayak gitu. Ini perlu mata kuliah ini mengarah ke sana. Jadi jenis-jenis drama secara teoretis kita pelajari di mata kuliah ini dan di outputnya seperti yang kita bicarakan di pertemuan pertama, yakni kita menganalisis drama baik teks maupun pertunjukannya. Nah, nanti kalian setelah ini datang ke sekolah baik SMP atau SMA yang ada kelompok eskul dramanya atau aktif menjalankan dramanya, itu kalian untuk mendapatkan naskah. Ya. Tapi mintalah naskah yang bukan naskah orang lain, naskah dari kelompok itu sendiri kalau ada. Kalau nggak ada berarti pertunjukan apakah sudah pernah didokumentasi. Jadi kayak gitu. Nanti kita mapping di akhir mata kuliah sekolah mana yang bisa didatangi. Ya, kalian bisa memilih memilah. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk drama seperti yang pernah saya singgung tadi bahwa drama ini adalah satu bentuk genre karya sastra. Itulah kenapa saya memberi bonus ya di mata kuliah ini. Kalau kalian menyingkronkan tugas di sosiologi sastra di sini, ya itu boleh. Karena apa? Ini adalah yang diambil saja adalah drama. Satu itu berupa teks, yang satu berupa pertunjukan. Jadi kalau kalian memilih menganalisis drama, ya, dan ngambil unsur sosialnya, satu paper atau satu artikel ilmiah bisa digelangkan di dua mata kuliah. Syaratnya itu harus sosiologi. Ini enggak kajian sosiologi, tapi drama. Akhirnya kan objeknya drama untuk mata kuliah ini butuh objek drama yang dikaji. Yang satunya teorinya sosiologi. Jadi buat satu paper untuk dua mata kuliah, saya perbolehkan. Kalau mau diambil bonus itu silakan. Kalau mau buat dua artikel, biar portofolio artikel saya lebih banyak, boleh. Ya, itu kan sudah saya tawarkan. Nah, untuk drama, secara definisi dulu ya dari bahasa Latin yang berarti drama. So, ini secara teknis saja ya, secara teoretis seperti itu. Asal kata dari drama itu sendiri. Nah, itu nanti kalian bisa membaca dari buku, membaca dari literatur-literatur di artikel itu sudah banyak berjajaran. Ya. Kenapa mata kuliah ini harus ada di Universitas Islam Majapahit? Karena Universitas Majapahit berbasis kultural. Salah satu bentuk kultural itu masuk ke mata kuliah apresiasi drama. Di kampus-kampus lain yang juga misalnya bisa jadi tidak ada prestasi drama. Ya, karena drama di dalam sastra Indonesia ini mengalami titik kritis. Ya, penulis naskah drama itu lebih jarang daripada penulis puisi dan penulis prosa. Buku drama yang berisi naskah drama itu lebih sedikit daripada buku puisi, buku cerpen dan buku novel. Jadi mata kuliah ini berusaha untuk menolong kekritisan drama ya di wilayah kesusastraan dan kebudayaan. Ini kekhasan salah satu mata kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Majapahit. Ya, ini mensupport daya dorong ke sana. Kayak gitu. Ya, kayak di kelompok teater di kampus ini misalnya sendiri ada apakah mereka ada penulis naskah? Belum tentu setiap generasi ada yang bisa menulis naskah drama, setiap angkatan, setiap generasi. Itu tidak hanya terjadi di UNIN. Seluruh Indonesia seperti itu. Hanya butuh
penyokong-penyokong itu. Nah, UNIM menjadi salah satu penyokong di wilayah akademiknya. Ada mata kuliah sasi drama sehingga luarannya apa akan ada analisis drama. Nah, ini loh yang memperkuat drama di wilayah akademik. Kalau di wilayah produksi, selain praktisi, harus ada penikmat dan juga ada akademisi. Tiga ini yang akan memperkuat di wilayah yang lebih luas. Makanya Mojokerto kemarin ini tidak lolos bandengannya karena tidak ada kajian akademik. Ketika mau didaftarkan HKI, patennya tidak lolos. Padahal punya kekhasan seni bandengan, Mojokerto. Nah, akhirnya Batu yang mengajukan itu dan punya kajian akademik melimpah dan banyak lebih kuat. Dan pendaftarannya akhirnya turun dulu ke Batu. Mojokerto nggak dapat. Nah, makanya ini mata kuliah ini menyokong wilayah itu biar tidak tergerus oleh teknologi dan juga informasi yang semakin berkembang. Jadi seperti ini. Ini salah satu kekhasan dari mata kuliah ini. Nah, selain itu ya drama yang perlu kalian ketahui ini bisa mengajari satu bahasa tubuh, bahasa gerak. Nah, melalui drama itu kita bisa mendapatkan itu. Di dalam drama misalnya orang marah harus bisa mengekspresikan marah. Iya kan? Marah itu kayak gimana? Ya. Malu, malu itu kayak gimana? Ini berarti ketika dibawa ke kehidupan nyata, ketika Ahlan ketemu dengan satu perempuan yang tidak disengaja di warung kopi atau di kafe, kok ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa perempuan ini sedang tersipu malu seperti saat latihan drama. Oh, orang ini kok malu? Kenapa dengan saya? Nah, itu membaca gestur tubuh. Ini salah satu manfaat. Ya. Tiba-tiba Ahlan datang ke sebuah kafe, ya, duduk di sebelah perempuan cantik yang sedang sendiri menghadap di laptop. Kok mukanya ini memerah tapi tidak semu, tapi merah matang. Berarti perempuan ini tidak suka dengan didekatinya Ahlan atau kehadiran Ahlan di sini. Nah, kode-kode seperti ini, ya, kalau bisa dibaca lebih awal, itu kalian akan selamat dari sesuatu. Iya kan? Ini bisa diajari di teater. Bisa itu. Ya, sehingga nanti nggak sampai Ahlan dimarahi oleh perempuan itu di kafe. Kan malu. Iya kan? Nah, ini bisa didapat dari drama. Salah satunya. Makanya saya punya modal itu. Di dalam diri saya punya modal itu. Saya dapat dari sastra, saya dapat dari teater. Ketika saya mengisi pelatihan ya di kampus A, B, C, di sekolah A, B, C, saya kerap kali bisa membaca itu. Dan apa yang muncul dari mulut mereka? Bapak kok tahu? Kok bisa meramal saya? Padahal saya bukan meramal kan, saya membaca yang sudah ada di tubuh orang itu. Dari bahasa tubuh. Kemudian ketika saya minta menulis, ya, saya membaca dari tulisannya. Beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kayaknya, saya mengisi kelas mata kuliah umum di UNESA. Semester, oh semester 7 dia. Semester 7 ini kan semester 5. Ya. Saya bisa membaca karakter dia. Dan muncullah kata itu lagi, peramal. Wah, kok bisa tahu karakternya? Di akhirnya saya ada kata peramal lagi, dapat kata itu lagi. Itu berkali-kali. Kemudian dia saya beritahu. Ya, bagaimana saya bisa tahu karakternya dia dari puisi saja. Kata ini, buka puisimu yang pertama ya. Hmm. Kata ini, kata ini, dan baris ini. Ini adalah kamu. Kok bisa, Pak? Kamu sudah dapat semiotik dan semantik dan analisis wacana? Nah, itu kan memahami kata dari makna. Seseorang memilih kata itu karena dia cocok dengan hatinya. Ya.
Itu kalau menulis sendiri ya. Kalau nggak menulis sendiri saya lihat, oh ini nggak ada unsur kamu sama sekali. Saya sudah tahu di menulis kreatif kemarin. Oh ini nggak ada sama sekali. Nah, saya tahu. Ya. Tapi bagaimana agar saya itu bisa menghargai kalian? Tulisannya bagus-bagus ya. Hmm. Ya, agar terapresiasi dan kalian bangkit untuk nulis lagi. Ya. Tapi coba ketika kali pertama kalian ngumpulkan tugas, kemudian saya marah-marah. Apa jadinya? Tambah waras-waras mungkin. Iya. Nah, ada trik-trik seperti itu yang saya gunakan. Nah, jadi dari situ dia saya beritahu, Pak, caranya gimana agar saya bisa seperti itu? Ya, baca buku, baca karya sastra. Terus dari kata ini kamu terapkan ke realitas. Itu caranya. Kamu tidak bisa instan untuk mendapatkan ilmu yang saya dapatkan. Saya mendapatkan ilmu ini, saya belajar ini sejak tahun 2003 dan sekarang 2005. Berapa tahun berarti? 15, 15 tambah 7, 22 tahun. Ya, betul ya. Hitungan saya jelek soalnya. 22 tahun. Saya menekuni puisi, saya menekuni sungai. Kayak gitu. Nah, kayak gini misalnya saya ngajar ya, saya lihat ajanya dia sudah mulai bosan dengan kelas. Saya tahu. Tapi kan saya punya kewajiban harus mengisi sampai jam sekian, gitu kan? Ya, terus saya tahu kok. Ya, tapi saya punya kewajiban, biar kewajiban saya itu terpenuhi, berarti harus saya selesaikan sampai jamnya habis. Dan kalian, walaupun bosan, nggak harus duduk siap sampai jam selesai. Gitu ya. Ini adalah posisi yang harus kita isi, saling mengisi. Ya, saya tidak akan menjadi dosen kalau nggak ada mahasiswanya. Kalian tidak bisa menjadi mahasiswa kalau nggak ada dosennya. Ini simbiosis mutualisme. Itu juga. Kalau gedung, kalau tempat, nah itu saya ajak ke Taman Korea untuk kuliah bisa. Iya kan? Nah, ada kampus yang basisnya online, mahasiswa itu nggak pernah datang ke kampusnya dan dia lulus. Bisa kan? Bisa. Ada. Jadi gedung, fasilitas dan sebagainya itu ya lengkap. Menurut yang penting kita ya nih, saya sebagai dosen dan kalian sebagai mahasiswa ini lengkap. Proses belajar mengajar. Itu ya. Nanti kalian nggak akan menjadi guru kalau nggak ada muridnya. Kan gitu, Rek. Ya. Jadi kalian membranding diri ke arah sana. Lah ini salah satu hal yang bisa kalian panen dengan drama. Tuh. Next, apalagi yang bisa kita dapatkan dari drama? Yakni secara umum drama ini akan punya sesuatu yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh, ya, karakter tokoh-tokoh. Ya. Jadi kalau kalian masih sulit memahami teks, ya maka saya rekomendasikan untuk objeknya nanti lebih ke pertunjukan saja. Biar kalian dapat value, ya, membaca bahasa tubuh tadi loh. Kalau menganalisis teksnya, kalian kan akan memahami teksnya, ya. Kalau belum punya soft skill, ya kalian nanti nggak dapat apa yang saya dapat tadi, yang saya ceritakan ketika mengisi di beberapa kelas itu. Ya. Sekarang itu kondisinya sama kok. Saya ngisi di UNESA, saya kemarin ngisi di UNER itu mahasiswanya ya sama kalau kayak dengan gini. Ketika saya lempar pertanyaan, ada pertanyaan, krik, 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 ya sama. Yang membedakan hanya di sana negeri, di sini swasta, gitu aja. Ngomong lembaga, tapi ngomong manusia kita sama. Bahkan anak UNER itu kemarin itu saya tantang kok. Mau nggak tanding sama mahasiswa saya? Gak berani. Tapi startnya bareng. Mulai hari ini dan 1 tahun kita tarungnya di tahun depan. Berani nggak? Gak ada yang angkat tangan. Dengan kalian loh, gak ada yang berani. Anak UNER, saya tantang. Ya, itu berarti kan posisi kita sama. Yang penting apa? MBI tadi lo branding Andre. Tuh, ya. Sana sastra Indonesia malah lebih keren. Karena sastra murni. Nggak ada mata kuliah pendidikan sehingga fokus ke bahasa sama sastra saja. Ya, jadi semakin kuat kan keilmuan. Ya, tak tarungkan dengan mahasiswa bahasa Indonesia ini. Nggak berani mereka.
Uner loh, Rek. Berarti kan kalian sudah punya power toh. Loh. Ya power. Mau nggak? Kan itu MBI-nya dibangun. Ya. Jadi kayak, dulu Pak, ini kan ngajarnya di UNIM kok bisa mengisi dunia. Karena saya punya soft skill. Ya, branding tadi loh. Yang ngisi di UB, yang harus di UNES. Itu. Nah, ngajar saya, home base saya di sini. Nah, itu loh cara bertahan, ya. Kalau gajinya kecil, ya soft skillnya yang dibesarkan. Hanya di sini, bayarnya segini. Tapi rezeki kan tidak dari sini saja kan. Itu loh, Rek. Kalau gaji, ya itu ikut lembaga. Kalau rezeki kan ikut Allah. Itu Tuhan kita. Ya kan? Yang mengisi dan memberi rezeki itu kan Tuhan. Bukan lembaga. Lembaga itu gaji, bukan rezeki. Oke? Bisa. Itu titiknya. Jadi drama itu karena mengandung konflik, ini bisa kita ambil. Apa Pak? Masa konflik diambil Pak? Apa? Apa yang bisa kalian ambil dari konflik di sebuah drama? Oke, coba bisa nggak berpikir kritis? Saya semester 5 loh ini. Di drama itu ada konflik. Kalian akan mendapatkan apa dari konflik di dalam drama? Kode, reorientasi. Kayak apa? Solusi, dapat solusi dari sebuah konflik. Oke, itu tepat sasaran. Ahlan sudah bisa membidik sekarang. Ya, kalau yang lain nggak mau ngomong, malu-malu terus. Ya, ya malu-malu terus. Belajarlah ngomong, keluarkan. Dalam kelas ini saran untuk ngomong. Kalau semakin kalian nggak mau ngomong, di forum-forum luar juga nggak akan kalian keluar ngomong. Ya, belajar ngomong. Dari dulu soalnya yang sering ngomong adalah dua cowok ini. Sedangkan ceweknya lebih banyak loh ya dari cowok ini. Ya, belajar ngomong. Ketika saya melemparkan pertanyaan, coba direspon. Jangan menuju saya panggil namanya, saya tunjuk baru menjawab. Ya, itu berarti kalian branding diri kalian di dalam kelas sebagai bukan produk unggul, produk sisa-sisa. Lebih ya kan? Ketika ada tawaran nggak ada, baru oh gak ono wis tak lempari. Nah, kan sisa. Nah, nggak produk sisa-sisa ya wes diterima sisa-sisa kan. Jangan mau lah, Rek. Masa sisa-sisa? Janganlah ya. Jadi itu, kalau kalian sudah bisa dapat konflik dari sebuah drama itu sendiri, ya, maka nanti kalian ketika di kehidupan nyata ada konflik yang sama, oh di drama dulu solusinya begini. Saya coba solusinya ini. Itu. Jadi ketika kalian ada masalah, kalian tidak pah, pah, panik. Kan rata-rata orang ketika kena masalah itu panik kan, ya, karena dia tidak punya referensi permasalahan. Pak, referensi kok permasalahan? Ya kayaknya kan nggak masuk akal, ya kan? Tapi kalau kalian punya referensi permasalahan, menghadapi masalah, kalian nggak akan panik karena kalian sudah punya referensi, ya. Makanya kalau dibawa ke sebuah bisnis, para motivator bisnis itu akan bilang, kegagalan pertama akan membuka pintu kesuksesan. Gagallah terus sampai 1.000 kali itu berarti kesuksesanmu akan semakin banyak. Motivator bisnis kan gitu. Intinya dia itu mengumpulkan referensi masalah. Iya kan? Kalau kita sebagai pebisnis harus gagal dulu gitu kan. Tapi kalau kalian belajar dari sastra dan teater, kalian nggak perlu langsung gagal dalam berbisnis. Cukup belajar dari sastra, karena sastra itu lipatan-lipatannya dari kehidupan nyata.
Kalian nggak perlu sakit hati dulu, ya, untuk merasakan sakit hati. Ya, kalian nggak perlu patah hati dulu untuk merasakan sakit hati. Ya, berarti untuk merasakan sakit hati saya harus pacaran dulu lah. Terus nanti cowok itu mengecewakan saya, biar saya punya sakit hati. Kan nggak perlu gitu. Dengan membaca karya sastra, yang coba di situ ada patah hati. Anak patah hati itu kayak apa sih? Paling berbahaya adalah bunuh diri. Real loh itu. Iya kan? Kayak seolah-olah itu cinta itu kayak gak masuk akal ya. Kok bisa bunuh diri? Tapi karena dia cintanya benar-benar dengan totalitas. Gitu loh. Hati kalau sudah rusak, ya gak ada pandangan ke masa depan. Ini loh. Makanya kalau kalian dalam kacamata agama, ya, itu kalau hati kalian dipenuhi dengan sifat iri, dengki, ya, dan teman-temannya, kalian gak punya masa depan. Kenapa? Melihat temennya beli iPhone, panik dia. Panik. Jadi kuliah itu kayak gak nyaman sebelum aku punya iPhone juga kayak dia. Gak punya masa depan. Dia akan dibunuh dengan penyakit hati yang itu. Ini yang lebih global yang nggak soal cinta. Cinta tadi menyerang hati. Nah, kalau hati kalian kalian penuhi dengan penyakit-penyakit hati, sama. Nggak ada ketenangan dalam itu. Makanya orang yang mau baca sastra, tuh, sastra tadi wilayah kesadaran, kalian akan punya kesadaran tanpa batas. Koncone itu kawin bahkan itu itu. Iya. Iya. Itu nggak ngefek. Karena apa? Kesadarannya sudah terbuka. Iya. Temennya beli iPhone. Alhamdulillah. Kamu bisa beli iPhone ya. Nanti bisa fotoin saya ya. Fotonya kan bagus iPhone. Bisa begitu kan hatinya kaya. Kalau hatinya sempit, mah teman saya beli iPhone. Beliin mah iPhone. Sakit ini. Ini ada penyakit di sini. Harus dikeluarkan. Real loh ini. Tetangga saya pun ada begitu. Ya, anak sekarang itu kan kalau nggak iPhone, kemudian tren apa itu motor gede itu NMAX, BCX, gitu ya. Ini tren. Oke. Ya, gak peduli orang tuanya punya uang apa nggak punya uang, mereka akan meringik ke sana, akan minta. Ya, ini ada tren ini loh. Ini yang perlu dibersihkan. Caranya membaca karya sastra, baca puisi, baca cerpen. Ini manfaat membaca. Itu penangkal keburukan. Karena dengan konsep kesadaran dalam membaca, itu akan dapat itu. Ya. Orang yang bahagianya nunggu dapat iPhone, sama orang bahagia ketika orang tersebut temennya beli iPhone, kira-kira cerdas yang mana? Dia sudah bahagia. Kalau bahagia baru nunggu beli iPhone dulu. Ya. Bayangkan, kalau nggak terbeli, masa bahagia nunggu itu terbeli? Ya. Nah ini loh, olang-aling kehidupan. Ini bisa kita dapatkan dari sastra dan drama. Makanya ruang lingkup mata kuliah ini kita akan menggali ke wilayah sana. Bagaimana sih mengoptimalkan sebuah drama untuk kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saya seringkali menyampaikan begini, cara menyampaikan ini begini, tapi setiap kali saya menyampaikan ada yang percaya dan ada yang tidak dalam satu kelas. Itu saya pasti dan yakin. Ya. Dulu waktu di sekolah saya sebelum mengajar di sini, saya kan ngajar di sekolah juga di MA gitu ya, di pesantren. Hingga orang-orang seperti Alan, orang seperti Afif itu sudah pandangan saya sejak dulu. Biasa, karakternya anak pondok itu kayak apa, saya bisa memahami. Ya, ketika mereka bulat, blundes gitu ya, saya tahu gitu. Ya, karena saya juga ada di wilayah sana gitu. Sama. Nah, maka dari itu, ya, saya menyampaikan itu sampai 3 tahun. Tidak ada tanda-tanda sama sekali di kelas.
3 tahun ke depan, dia tiba-tiba memberitahukan saya, Pak, tolong dong dibaca tulisan saya ini tautan blognya. Dia sudah menulis. Padahal dia sudah lulus 3 tahun setelah. Kemudian ada, Pak, minta tolong dong alamatnya. Saya mau ke sana. Oh ya, anak kebetulan saya dulu itu kan anak pondoknya jauh-jauh. Ya, ada anak Kalimantan, ada. Dia datang, minta alamat untuk datang. Saya menduga mungkin oh dia habis dari pondok. Ada yang enggak dari pondok. Karena pondoknya kan dekat dengan rumah saya. Nah itu datang. Apa? Kira kan manfaatnya. Ya. Padahal ya itu tadi bisa membuka pintu-pintu rahasia yang tidak bisa dibuka oleh eh, objek-objek yang lain. Jadi kayak gitu. Jadi bahkan sampai mainstreamnya di luar anti mainstreamnya, ya. Ada yang mengatakan pendapat yang anti mainstream ya ini bahwa karya sastra itu ya seperti Al-Quran, sampaikan dengan indah dan berisi pengetahuan hidup. Nah, kalau Ahlan gini mungkin sudah memahami ya Al-Quran karena dia sudah hafal, ya, sudah tahu teks dan konteksnya, itu kan gitu. Nah, karya sastra ada yang mengatakan miniatur, ya seperti itu sastra itu, seperti Al-Quran. Karena sama-sama dibahasakan dengan indah, ngomong soal kehidupan manusia, gitu. Jadi kan ada koridor yang kadang tidak bisa mendekati Al-Quran, tapi ingin belajar hidup, maka mendekati sastra pilihan. Ada banyak sekali kisah-kisah yang jenius, genuine, mendekati sastra, akhirnya orang ini akan mendekati Al-Quran pada titik itu. Oh, jadi ini makanya ada pendapat ekstrim tadi. Hanya kalau kalian ingin memahami hidup, cobalah memahami sastra. Tuh. Tapi kalau hidup kalian ingin ya wes lah, besok saya berangkat kuliah, dapat sangus yang penting, ideal, di dalam kelas duduk, mendengarkan dosen, kalau ada tugas nanti dimasukkan chat GPT, udah itu pulang, dan begitu seterusnya. Ya sudah. Kalian kan sah juga menjadi manusia, tapi yang manusia yang nanti ketika ada produk-produk unggul kalian paling pojok sana, nah, pojok aja, pojok, pojok. Ya. Jangan sini, ini nggak boleh di sini, pojok, pojok. Jadi orang-orang begitu. Kalau kalian ingin unggul, ya tunjukkan diri kalian. Saya mau jadi apa? Ditunjukkan. Ya sederhana aja. Kalian bahasa Indonesia ngechat WA pakai jangan sampai disingkat. Satu. Upgrade-nya nanti tanda bacanya diperbaiki. Kan tanda baca kan butuh ilmu itu. Ya. Itu menyusul. Yang penting yang pertama nggak disingkat dulu. Nah, saya itu penggunaan huruf kapital setelah itu. Ya. Misalnya Pak Fatoni, P-nya itu kapital apa enggak? Kapital. Nah, kapital. Ono sing gak ro, nek pene iku ternyata ditulis huruf cilik. Iya. Ini belajar berbahasa melalui WA. Ini yang benar apa ya? Nyari di Google dulu sebelum ngirim pesan. Loh, kalian lo belajar tapi menyenangkan. Engkau akhirnya bisa ahli bahasa. Di mata kuliah nanti enggak tahu penyuntingan sudah semester ini dapat. Belum. Nanti ada mata kuliah penyuntingan bahasa. Nah, nek kalian sudah belajar nulis WA tadi, ya, belajar untuk di-upgrade lagi, ya. Mata kuliah penyuntingan, wes, biasa. Lewat. Betul. Dulu waktu saya S1, mata kuliah penyuntingan saya sudah kerja di koran. Saya jarang masuk kuliah karena kerja, ya, nilai saya A. Loh, saya kan jarang masuk, Bu. Saya protes, nilai saya bagus, nilai saya protes. Berani kalian gitu. Oh, mumpung arek menengahi apa-apa garung. Paling dosennya keliru input iki. Kata dilebokno nang iki keliru nang kene. Itu kemungkinan loh ya. Itu ada campur tangan Tuhan juga ya. Kadang saya mau ngisi ini, terus oh keliru mlebu nang nama si ini. Tiba-tiba nilainya kok A, kacanya B plus. Ya, itu bisa terjadi. Lah saya protes, nilai saya baik itu saya protes. Bu, kenapa nilai saya baik? Saya sering telat. Kuliah saya saat itu jam 7 pagi. Ya.
Saya pulang kerja itu jam 3 seperempat, kadang ya habis subuh. Koran itu loh, saya ngedit koran. Koran kan terbitnya pagi gitu. Nah, pulangnya jam segitu, ngedit koran. Ya. Otomatis sih kayak turu, kadang pulang kan nggak bisa langsung tidur. Ya kan? Yang nunggu subuh dulu, kadang ya harus ngantuk nemen bablasan. Ya. Itu, lah, mesti saya tidak bisa masuk kelas itu jam 7 pas itu enggak. Kadang saya sampai kampus itu jam 7 seperempat, kadang jam 7. Kalau 7 seperempat masih boleh masuk. Kalau di atas 15 menit nggak boleh masuk. Biasanya saya gitu. Ya. Tetapi sekarang saya niatnya kuliah. Nggak boleh masuk, saya nggak masuk. Tapi saya kuliah. Gimana caranya menurut kalian? Ngopi. Ngopi. Ya, ini kan kuliah kan tutup pintunya. Terbuka. Dikira kan masuk. Nggak masuk. Karena saya tertib orang. Tertib. Mendengarkan. Itu cara saya. Kemudian orangnya keluar loh, kata ini ya, kok nggak masuk? Kan peraturannya lebih dari 15 menit nggak boleh masuk. Saya ingin kuliah, jadi saya pengen nangis inget-inget gitu. Jadi saya kuliah di luar. Gitu. Saya pengen kuliah. Kenapa bayar kuliah saya harus kerja. Dari pertama masuk itu saya jualan kacang dulu. Kan nggak keren sama sekali kan, jualan kacang. Terus sampai akhirnya di semester 7 itu kayaknya ya semester 8 saya sudah kerja di media, di koran. Jadi upgrade terus gitu ya. Sesuai dengan keilmuan. Gitu, saya mikir pekerjaan itu gitu. Nah, masa saya nanti jadi sastrawan pekerjaannya jualan kacang, kayaknya nggak keren deh. Nah, ganti gitu. Nah, itu sebenarnya saya nggak ada sih pemikiran begitu. Saya diinfluence oleh senior saya. Ya, mosok sastrawan kerjaannya jualan kacang. Nah, Pak Bono cari pekerjaan yang simetris. Apa? Ya apa. Nah, ganti akhirnya. Ternyata Tuhan membuka keinginan saya. Karena doa-doa orang yang nelongso itu biasanya kan mudah dikabulkan ya. Nah, posisi saya kan nelongso gitu ya. Ya, ya Allah. Nah, sampailah pada titik itu. Hanya di semester 7 saya sudah kerja di koran. Tuh. Dan saat itu mata kuliah penyuntingan. Ya. Belum, saya telat-telat itu belum tahu orangnya kalau saya kerja. Beliau juga ngajar di kelas yang lain. Ya, ini singkat cerita. Ngajar magang. Nah, kebetulan satu kelompok belum dapat tempat magang. Anak itu tanya ke saya, di tempatmu nerima nggak anak magang? Nerima. Ya bawa sini aja. Tak bawakan surat magangnya ke Bimred. Oh iya, suruh datang. Nah, ternyata datangnya nggak hanya kelompok ini, dosennya ikut datang. Loh, Pak Tony kok di sini? Iya, Bu, saya kerja. Itu nggak percaya dosen saya. Tanya ke redaktur dulu, Pak Tony itu kerja di sini, tak? Iya, kerja di sini. Jadi keluar ruangan itu saya kan ngerokok ya istirahat. Ngerokok. Saya dari kuliah itu sudah merokok saya. Agak nakal saya. Jadi gitu. Nah, dia keluar langsung disapa dengan senyum gitu. Padahal di dalam kelas itu kan ini dosen cewek biasa kayak gitu. Tuh, jadi kayak gitu akhirnya besok beliau senyum-senyum aja sama saya terus. Ya, ini diceritakan dari kelas satu ke kelas yang lain. Sampai akhirnya menjelang ujian akhir yang tidak lolos, sering nggak masuk, nggak boleh ikut UAS. Saya menunggu, saya siap. Saya menunggu nama saya tidak masuk salah satu mahasiswa yang nggak boleh ikut UAS. Saya siap. Loh, kok nggak dipanggil sama saya? Nah, setelah kuliah, saya protes. Bu, nama saya kok tidak masuk list. Tapi saya tidak mengizinkan teman-teman saya tahu. Nanti muncul iri, ya kan? Saya ngikuti beliau ke ruang dosen, saya tanya. Bu, kenapa nama saya kok tidak masuk ke daftar yang nggak boleh ikut UAS? Satu, Fatoni, kamu sudah menerapkan penyuntingan di wilayah kerja. Berarti kamu sudah bisa ini. Nomor dua, kamu ketika terlambat, kamu nggak pulang, nggak bolos kayak teman-temanmu yang lain, tapi kamu ikut kuliah di depan. Dan saya lihat kamu loh juga mencatat. Nah, teman-teman pulang kan ada di catatannya di papan tulis. Saya duduk di ruang, saya mencatat. Nah, itu baru pulang.
Jadi gitu. Oh gitu. Terima kasih Bu. Wah, ya, sudah. Jadi itu sebagai closing untuk mata kuliah hari ini, ya. Semoga kalian bisa terbuka untuk menghadapi kehidupan dengan bahasa dan sastra Indonesia. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.